Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kabarku anak-anak semuanya? Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti pelajaran PJJ lanjutan yang ketiga, masih bersama dengan Pak Dudai Blaem, masih di pelajaran TIK, dan masih kita lanjuti untuk program Office Word 2010, yaitu memulai pekerjaan baru, ya. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pelajaran kita, karena hari ini adalah hal yang baik untuk belajar, maka kita akan memulainya pun dengan yang baik, yaitu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi untuk Office Word 2010. Kalau minggu lalu kita masih perkenalan tentang tab, menu, lalu kita hari ini kita akan sudah mulai untuk mengoperasikan dokumen, ya. Ingat, mengoperasikan dokumen, ya, bukan operasi zebra cross, itu nanti ditilang, ya. Kalau sekarang mengoperasikan dokumen, ya. Oke, langsung saja kita lihat di gambar. Membuat dokumen baru pada Word 2010, satu, klik tab file, kemudian klik new, lalu tekan tombol Ctrl N pada keyboard, kotak dialog new document, lalu kita akan lihat di sini, lalu pilih blank dokumen. Nah, pilih blank dokumen, lalu pilih create, lalu klik pada blank dokumen, sehingga akan ada dokumen yang baru. Nah, Bapak hari ini juga bukan hanya memperlihatkan slide saja, tapi kita akan langsung praktekkan bagaimana sih caranya, ya. Langsung saja kita lihat di video, ya. Kita lihat di video. Pertama-tama kita klik Office-nya, pilih All Program, lalu kita pilih Microsoft Office, tentunya 2010 atau 2017, 2016, 2019, pokoknya apapun yang kalian punya di rumah. Klik Office Word 2010 Word, ya, klik. Maka kita tunggu sampai dia membuka. Nah, kita kalau perhatikan, kalau secara otomatis dia akan membuka file baru. Tapi kalau kita membuka tadi file new, tadi Bapak bilang blank document, ya. Lalu kita langsung create, set. Maka akan keluar menu seperti ini, yaitu menu dokumen selanjutnya atau menu dokumen yang baru, ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu menyimpan dokumen. Loh, kok langsung menyimpan dokumen, Pak? Ya, sekarang harus dibiasakan bagaimana kalian ketika membuka, kalian langsung men-save dokumen tersebut. Supaya apa? Supaya dokumen tidak hilang ketika komputer dimatikan, baik secara mati mendadak ataupun mati secara shutdown, ya. Ya, namanya juga mati, pasti kadang-kadang mendadak gitu kan. Ya, oke. Kita lihat di sini adalah yang satu adalah klik tab file, kemudian pilih save atau save as, atau tekan tombol Ctrl S. Pilih penyimpanan dokumen, tentukan lokasi folder, lalu isian file name, ketik nama file yang Anda inginkan, lalu apabila diperlukan Anda memilih jenis dan bentuk format penyimpanan file pada daftar pilihan Save As Type, ya. Lalu kita lihat di sini. Lalu klik tombol perintah save, ya. Kita bagaimana? Ini baru slide-nya. Sekarang kita akan langsung, ya. Kita langsung menyimpannya. Kita klik file. Lalu kita pilih save, set. Maka akan keluar menu seperti ini nih. Lihat teman-teman, ya. Lalu kita lihat di sini nih file name. Kita isi di sini, misalkan Raihan 1, materi 1, ya. Lalu kelasnya 7 Sina misalkan, ya. Raihan latihan 1 7 Sina. Ini Word dokumen. Nah,
yang paling penting adalah ketika di sini. Di sini adalah dokumen yang akan kalian simpan itu ada di mana. Biasakan klik libraries, klik dokumen, lalu di sini. Nanti supaya tidak kalian bingung mencarinya atau memudahkan, atau kalian bisa cari di drive D ataupun di flash disk. Nah, biasanya ada di sini, komputer. Nah, ya kita biasakan di dokumen. Lalu sudah kayak gini, ya, Raihan latihan 717 Sina, lalu save. Maka otomatis file yang di atas nih akan terlihat Raihan latihan 17 Sina. Ya, jadi file ini otomatis sudah tersave dengan format nama Raihan latihan 1 kelas 7 Sina. Ya. Lalu berikutnya adalah kita membuka dokumen. Untuk membuka dokumen, ya, ada yang belum pernah dibuat atau sudah yang pernah dibuat, ya. Kita ikuti satu nih. Klik tab file, kemudian pilih klik open atau Ctrl O. Jadi ada tombol cepatnya yang Bapak sampaikan di materi lalu. Itu sudah Bapak sampaikan, Ctrl X, Ctrl O, Ctrl S. Itu bisa kalian pergunakan. Lalu di sini juga membuka kembali file yang tersimpan pada folder tertentu, pada folder bar. Untuk menampilkan isi folder pada folder bar, cukup dilakukan dengan cara mengklik icon foldernya. Bagaimana foldernya? Klik icon foldernya, nanti ada di tayangan video yang Bapak akan jelaskan selanjutnya. Pada kotak isian file name, ketika nama file, dokumen yang Anda inginkan, atau klik 2 kali pada nama file yang Anda inginkan. 4, apabila diperlukan, pilih files of type. Nah, di sini nanti bentuk format penyimpanan filenya, lalu klik tombol perintah open. Ya, kita lihat lagi caranya. Set. Nah, biasanya Bapak akan pelajari nih file, nih open, set. Nah, di sini kalian akan contoh membuka sebuah file. Nah, Bapak di sini sudah punya membuat latihan. Bapak punya tadi Raihan kelas 7 Ibnu Sina 2019 misalkan. Filenya ini kalian klik, ya, maka klik open atau klik 2 kali pada file tersebut sehingga mempermudah untuk pembuka file tersebut. Langsung aja double klik, ya. Nah, di sini langsung terbuka, ya, tugas biografi biodata. Ya, contoh ini ya, contoh anak kelas tahun lalu. Di sini ada file. Nah, ini file sudah terbuka, kalian bisa melanjutkan materi tersebut atau materi yang ingin kalian ketik selanjutnya. Selanjutnya menutup dokumen. Apabila dokumen telah selesai dan akan tidak diedit lagi, Anda dapat tutup dengan memilih dan mengklik tab file, kemudian klik tombol close, ya. Klik tombol close, lalu kalian bisa menutup file tersebut. Gimana caranya, Pak? Nah, di sini kita file lagi, kalau nggak perlu di save lagi, kita bisa exit, ya, exit ataupun close, ya. Exit, kita exit secara total, kita bisa close. Set. Nah, berarti file sudah tertutup, ya. Artinya kita sudah kembali, ya. Kita kembali ke mode awal atau desktop tersebut. Selanjutnya, mengakhiri penggunaan program aplikasi Microsoft Word 2010. Setelah selesai bekerja dengan program aplikasi Microsoft Word 2010, kita dapat mengakhirinya, ya. Pertama adalah simpan dokumen yang sudah dibuat, lalu klik tab file, lalu klik exit kalau tadi close, ya. Lalu exit sebenarnya fungsinya sama. Cuman di sini perbedaannya adalah kalau kita meng-close, ya, itu secara halus, ya, tanpa programnya ditutup secara paksa. Kalau exit itu biasanya ketika terjadi crash atau apa, kita bisa langsung exit, ya, supaya filenya tidak rusak. Sehingga tunggu sampai program aplikasi MS Word 2010. Nah, kita lihat di sini nih. Kita bisa langsung close di sini, close, tek, tutup langsung, ya. Nah, teman-teman, ya, selanjutnya yaitu mengatur format teks dan paragraf pada Microsoft Word 2010. Ya, pada 2010 ini mengatur format. Nah, mengatur karakter, kita lihat di sini adalah mengatur format karakter atau teks dengan grup font. Untuk mengatur format karakter atau teks yang telah diketik, ya, kita lihat. Nah, kemarin kan Bapak sudah ajarkan tuh di
tab home. Nah, sekarang kita coba deh satu-satu bagaimana kita format teks dan paragraf yang setelah kita pelajari. Langsung saja kita coba ya, buka lagi Microsoft Office-nya, buka Word ya. Nah, misalkan di sini misalkan SMPIT Rahmaniyah ya. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini kekecilan, Pak. Ya, kita bisa yang namanya nih, klik di tab home. Nih digedein, caranya digedein nih. Grow font deng 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 sampai dia diinginkan. Lalu kita lihat kalau udah hafal mau berapa ukuran. Lalu kita lihat di sini yang namanya font. Kita lihat di sini untuk gaya-gaya tulisannya. Wah, banyak sekali. Ya. Wah, White Latin, Verdana, Times New Roman, Texton Pro, ya, Swiss BLK. Wah, banyak sekali. Kalian tinggal bagaimana kalian suka atau font yang ingin digunakan. Apa contoh Show Card God. Lalu pakai B gimana kalau B tambah tebal. Misalkan di sini kita klik B. Lalu kita ganti misalkan Calibri. Kita bold, tuh makin tebal. I-nya jadi italic, jadi miring. Underline, ada garisnya di bawahnya, ya. Lalu kita ABC strike stroke, dicoret. Lalu nanti ini pakai subscript, misalnya nih untuk matematika. Nanti kalian bisa text effect, tuh bisa menggunakan efek-efek teks. Nah, sehingga mudah untuk diedit dan pastinya lebih ciamik. Wah, tulisannya diganti. Kita gedein dulu, set, tuh, ya, kita ganti ini. Jadi tulisannya lebih bagus lagi, ya. Kita lanjut lagi, ya. Kita lihat di sini, udah gambar 3 tadi mengatur karakter dengan kotak dialog font. Nah, itu kotak dialog font, ya. Lalu kita di sini ada pada tab home atau group font dialog box launcher yang berbentuk icon kecil di sudut bawah. Kotak dialog font akan ditampilkan pada gambar 4 nih, 34 ya. Pada kotak dialog font untuk mengubah format tampilan karakter. Font style, pilih size, lalu ada font color, underline, tadi ada di garis bawah, lalu pada efek. Nah, kalau tadi secara tab home, nah kita bisa nih di sini nih, ya, di set dibuka. Nah, nih fontnya mau pakai apa? Mau pakai bold, italic, size-nya berapa, font color, underline stylenya, lalu ada efeknya. Silahkan coba satu persatu pelajari sehingga hasil efeknya. Nah, previewnya ada di sini, superscript, ya, lalu ada strike through, double strike through, ya. Kalian bisa untuk bagaimana, ini ada 10 nih, misalkan Bapak ganti di 36 pakai superscript, double stroke, ada 2 tuh, ya. Kalau pergunakan ini secara lengkapnya, ya. Kalau tadi secara simpel kita dari sini bisa. Oke, next kalau mau dinormalin gimana, ya udah kembalikan seperti biasa, dinormalin, ya. Kalau ini bisa seperti ini. Selanjutnya, ya, kalau kita sudah yang namanya tadi kotak dialog atau kotak karakter text font dengan group font, ya, maka kita di sini selanjutnya yaitu menyisipkan tombol, ya. Materi selanjutnya itu menyisipkan simbol. Kadang-kadang dalam Office Word simbol itu besar sekali pengaruhnya ketika pada saat pengetikan. Pada saat pengetikan banyak, simbol-simbol ini sering digunakan untuk pelajaran bahasa Indonesia, IPA, simbol titik, koma, petik, lalu sains, matematika apalagi. Kita bisa di sini yaitu menyisipkan simbol. Untuk menyisipkan simbol khusus pada dokumen, ikuti langkah-langkah berikut ini. Kursor menyisipkan simbol pada tab insert, grab simbol, klik simbol. Pilih simbol yang akan ditampilkan. Nih kita lihat di sini pada kotak dialog tersebut, pilih dan klik simbol yang Anda inginkan. Jika tidak ada simbol yang sesuai, klik more simbol. Untuk menyisipkan simbol yang telah Anda pilih, klik tombol perintah insert atau klik 2 kali pada simbol yang Anda inginkan. Ya, kita lihat di sini simbol. Baiklah, kita lanjut lagi. Ini kita hapus, ya. Kita akan masukkan yang namanya simbol. Tadi ada,
Kita lihat di sini tampilnya kursor pada tab insert. Nih, tab insert, lalu kita lihat di sini simbol. Klik tanda panahnya, klik more simbol. Wah, banyak banget kan? Kita lihat di sini ya, ada subscript-nya, combination, Greg extended, ini beda-beda semua. Superscript. Wah, tuh buat matematika. 7 insert tuh. Kalau kita klik di sini 8. Wah, 8 pangkat 7. Atau kita mau menggunakan mata uang ya, yen, insert misalkan jadi 7 yen. Wah, jadi kalian bisa menggunakan simbol-simbol yang sekiranya di keyboard itu tidak ada. Kita menggunakan yang namanya insert simbol. Ada di mana? Insert simbol, more simbol. Jadinya ketikannya jadi lebih bagus, lebih keren, tentunya lebih keren. Oke. Next ya. Terus selanjutnya adalah yaitu menggunakan drop cap. Drop cap atau dropped capital letter adalah karakter atau karakter pertama dalam paragraf yang ditampilkan lebih besar dan mencolok. Untuk memberikan drop cap pada awal paragraf, langkahnya klik atau sorot karakter atau karakter pertama dari paragraf yang Anda jadikan drop cap pada tab insert dalam grup teks. Klik drop cap. Drop cap kotak pemilihan drop cap yang akan ditampilkan ya. Pada kotak pemilihan tersebut, pilih dan klik drop cap pada yang Anda inginkan. Jika tidak ada drop cap yang sesuai, klik drop cap optionnya. Nah, ya. Langsung saja ya. Kita lihat di sini, langsung kita menuju ke set ya, drop cap. Bagaimana sih drop cap? Kita normalin dulu ya. Kita normalin dulu. Oke, contoh misalkan kebun binatang safari ya. Nah, kita lihat di sini tadi di materi dibilang di mana? Yaitu pada insert group text ya. Kita ada di tab insert, lalu ada di text ya. Kita lihat di sini nih, drop cap. Langsung pilih ada di mana? Tuh. Drop cap option. Wah, jadinya banyak ya. Kalau kita pakai ini aja nih, drop it. Kayak di itu di apa? Di koran-koran digedein. Kebun binatang safari. Tuh, jadi seolah-olah huruf awalnya itu kapital. Dia akan mencari huruf awal di setiap kalimat. Ya, jadi biasanya kalian terusin, tetap dia awalnya nggak gede-gede lagi, dia hanya sekali saja di awal paragraf. Ini disebut dengan drop cap. Nih, drop cap. Oke. Next ya. Kalau kita mengatur perataan teks dalam paragraf ya, perataan teks dalam paragraf dilakukan dengan posisi rata kiri ya, lalu rata kanan, lalu di tengah, lalu sisi kiri dan kanan, rata kanan dan rata kiri. Untuk mengaturnya ada di mana? Ada di tab home dalam grup paragraf. Nanti slide ini Bapak akan share melalui PDF, kalian bisa buat dan baca dan kalian pelajari ya. Jadi di sini videonya hanya tutorial, nanti kalian akan melanjutkan bagaimana kelanjutan kalian menggunakan si Office Word 2010 ini. Kita lihat di sini langsung saja ya, elegant left atau tekan Ctrl L, lalu centered Ctrl E, lalu elegant right Ctrl R, lalu Ctrl J ya. Kita di sini dengan paragraf kursor pada tab home dalam grup paragraf, klik paragraf dialog box launcher yang berbentuk icon kecil yang disebut kanan bawah ya. Lalu kita lihat di sini pada kotak indeks dan spacing. Nah, kita coba langsung kita praktekkan set ya. Kalau tadi ini nggak ada kalimatnya, kita buka dulu untuk Bapak close dulu set. Kita buka dulu folder, kita buka dulu Office Word-nya lagi. Lalu tadi Bapak sudah siapkan filenya, ingat ya di contoh set. Nah, di sini kita lihat ya dari paragraf 1 ke paragraf 2. Lihat di sini ratanya bisa dikatakan rata tengah. Nah, kalau kita klik ke sini ya, kita bisa langsung di paragraf nih.
center beda, lalu rata kanan, lalu sama rata ya. Ini rata kiri. Bedanya di mana Pak sama ini? Ini beda pada spasinya. Spasinya dia akan melebar sehingga dia akan sama rata ketika tulisannya sama dengan jumlah kata yang ada sebelum-sebelumnya atau di atas-atasnya, dia akan membuat otomatis sehingga rata kanan kiri. Kalau ini hanya rata kiri. Jadi kita lihat lagi tuh. Lihat di ujungnya berbeda saat ini. Sekarang 73 dan di kita sini dia nggak rata karena dia hanya rata kiri saja yang diratakan. Jadi ketika ini nih rata kanan dan kiri, makanya disebut dengan rata kanan dan kiri. Justify, lalu sini kita lihat ke sini, ini yang rata, ini yang enggak, rata kanan, ini secara kanan kiri lalu ke tengah ya. Kita lihat di sini sama saja, set kita pakai kiri, sah, itu sama, itu kiri, rata kiri. Nah, ini adalah perbedaan kita yang menggunakan yang namanya paragraf ya. Cara keduanya bagaimana Pak? Tadi tab home, dalam grup paragraf, klik tanda panah nih. Tuh. Sama caranya, alignmentnya left, centered. Oke, tuh. Sama center, jadi pindah otomatis ke centered atau center ke tengah ya. Jadi hasilnya dia lebih ke tengah ya. Selanjutnya adalah mengatur tabulasi, tab stop. Nah, kita lihat di sini adalah tab stop. Untuk tab stop pada tab home dalam grup paragraf ya, klik paragraf dialog box launcher, bentuk icon kecil disudutkan di bawah. Lalu pada kotak dialog paragraf klik tombol perintah tabs. Kotak dialog tabs akan ditampilkan nih ya. Lalu pada posisi tabs yang diinginkan, pada bagian alignment beri tanda atau klik salah satu tombol pilihan, kita alignmentnya. Lalu bagian leadernya kita beri tanda atau klik salah satu tombol pilihan. Jika perintah set untuk men-set tabulasi atau tabnya, garis mistar supaya ulangi langkah tersebut untuk memasang tab stop lightnya. Nah, di sini kita pergunakan adalah kita harus membuka yang namanya view rulers. Nah, ini kita akan lihat di sini, lalu ke tab home, paragraf ya. Lalu kita lihat tabsnya. Nah, ini tabs positionnya. Kita lihat di sini dan ingat di sini masih dalam satuan inch, belum disetting untuk sentimeter. Sekali lagi, cara settingnya bagaimana supaya melihat sama, klik file, lalu ke option ya, lalu kita lihat secara advance ya, ke bawahin. Kita lihat di sini show measurement display, lalu kita lihat secara sentimeter. Sekali lagi ya, file, set, lalu option, set, advance, ke bawahin, ada menu display, ini diganti show measurement unit of centimeter, klik OK. Maka ini semua dalam satuan sentimeter atau ukuran kertasnya dalam sentimeter ya. Nanti kalian bisa praktekkan bagaimana cara untuk tabs ya, mengatur jarak spasi baris. Nah, spasi baris ini kita lihat di sini adalah nomor 8, mengatur jarak, pilih tempat kursor, lalu pada bagian tersebut klik OK. Kita lihat di sini, nih kita masih ini namanya line and paragraph spacing. Kita lihat perbedaannya bagaimana. Semakin besar maka otomatis dia semakin rapi, sama semua ya. Jadi hasilnya pun lebih rapi. Biasanya digunakan untuk proses skripsi ataupun surat-surat perkantoran ya. Berikutnya adalah page setup, mengatur ukuran kertas. Ukuran kertas di sini kita lihat penting sekali ukuran kertas. Langsung saja tab page layout, pilih kertas yang kita gunakan. Lalu orientasi kertas, lalu batas margin. Nah, kita lihat di sini langsung saja kertas di sini kita page layout. Nah, ini nih, ini yang paling penting di sini 1, 2, 3, 4. Kita pertama adalah size. Size-nya kita standar pakainya A4, klik A4 maka akan berubah.
Lalu orientasinya mau portrait berdiri atau landscape. Ya, ini landscape, ini portrait. Biasanya tergantung kebutuhan mau ngetiknya banyak portrait ataupun kebutuhannya untuk kepentingan secara landscape. Lalu berikutnya adalah margin, ya. Margin ini batas kanan, ini kita lihat batas kanan, kiri, atas, bawah, supaya apa? Supaya ketikannya center di tengah-tengah, nggak ke atas, nggak ke bawah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ini kita lihat di sini sama 2,5 kali 2,5. Ini kita bisa rubah di custom margin. Mau ganti 1, coba kita contoh ya, 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan terposisinya di left, nggak apa-apa. Kita klik OK. Tuh, maka filenya akan membesar, dia akan mencari batas kanannya. Tuh, tadi kan di 15, kita undo ya. Tuh, tadi di 15,5, sekarang kita redo, kita majukan lagi, sekarang di 18,5 atau 18,7. Dia akan maju sehingga tulisannya terlihat lebar, kurang ke tengah sekali. Kalau kita tadi ini kan di tengah-tengah, bagus nih antara kanan, kiri, atas, dan bawah. Kalau kita lihat nih, tuh Bapak kecilin. Nah, kita lihat di sini, tapi kalau marginnya tadi 1, nah dia kan kurang eye catching ya, kurang mantap ya, kurang blam-blam, kita lihat di sini ya. Oke. Next, selanjutnya adalah page number, memberi nomor halaman. Nah, sama seperti ini. Lalu kita memberikan pada tab insert, group header footer, klik page number ya pada tab insert ya. Lalu otomatis dia akan membuka atau memberikan. Nah, kita lihat di sini langsung saja kita insert ya. Kita lihat di sini page number. Kita mau pilih mana? Mau di atas atau di bawah? Memberikan, biasanya sih kita di bawah. Pilih mau kayak gimana modelnya. Bapak modelnya ini aja lah, ke bawahin ini aja lah, 2 bars. Wah, kita lihat di sini langsung ada header dan footer. Kalau kita enter ya, maka akan ada ke halaman kedua. Terus selanjutnya secara otomatis Office Word akan membuka file tersebut ya. Lalu kita lihat di sini selanjutnya ketika sudah memberikan page number, kita juga bisa menghapusnya dengan mendelete nomor tersebut ya. Ya, alhamdulillah ini daftar pustaka. Bapak mengambil PPT ini dan belajar dari mana bisa kalian lihat di sini. Terima kasih untuk semuanya, anak-anakku, jaga kesehatan. Semoga Allah menjaga kita dari wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia ya. Salam untuk kedua orang tua kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita ketemu lagi di PJJ yang keempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.